Bab 3187. Eric Kin yang tidak mempan dibunuh. Terlintas hawa-hawa mematikan dalam mata Yason Chang. Setelah pedang panjang ditarik kembali, dia menggunakan perisai untuk menekan tubuh Eric Kin ke bawah. Apa? Eric Kin merasa sangat kaget, sama sekali tidak menyangka Yason Chang akan menyimpan pedangnya, lalu menyerang dengan tangan kiri. Dengan begitu, pisau Yoyang miliknya pun menjadi lebih bebas, langsung menyerang ke tubuh Yason Chang. Apakah orang ini sungguh ingin membayar luka dengan luka? Tetapi di saat inilah, Yason Chang tertawa dingin. Sebuah baju perisai mendadak menutupi tubuh Yason Chang. Pisau Yoyang tidak berhasil meninggalkan luka di baju perisai itu. Eric Kin malah terlempar jauh akibat perisai emas yang Yason Chang gunakan. Permukaan tanah retak akibat tekanan keras, badan Eric Kin terguling-guling puluhan meter jauhnya baru berhenti. Kedua mata menatap Yason Chang yang sudah terbang tinggi. Saat ini Yason Chang terlihat sangat menyombongkan diri. Tangan kiri memegang perisai, tangan kanan menggenggam pedang emas. Badan terbungkus perisai tebal, rambut emas melayang tinggi, bagai jenderal dari zaman kuno, yang tidak terkalahkan. Ternyata Yason Chang memiliki kekuatan sehebat itu. Kegembiraan Johanni berlalu, digantikan dengan rasa cemas dan tidak tenang. Saudara Chang tidak terkalahkan, bunuh orang itu. Kali ini keadaan berbalik, Lennon Gan dan lainnya bersorak gembira. Orang-orang hanya tahu aku Yason Chang mendapat warisan prajurit naga zaman kuno, tetapi tidak seorang pun tahu, yang aku terima tidak hanya teknik mantra hati, tetapi juga semua barang dewa milik prajurit naga istana dewa. Aku yang ada sekarang, bisa menyerang dan bertahan dengan baik, barang-barang dewa sangat keras dan tidak mudah ditembus, kekuatannya langsung setara dengan fase penilaian 2 kegagalan. Eric Kin, dengan cara apa kamu akan bertarung denganku? Berhasil mendominasi pertarungan, kedua mata Yason Chang menjadi merah. Pedang bergerak, menyerang Eric Kin secepat tiupan angin. Semua adalah barang dewa, pedang, perisai dan baju perisai, semuanya termasuk barang dewa. Yason Chang menyimpan jurus terakhir sebesar ini. Dari kejauhan, Yamin Wei juga ikut merasa kaget. Mereka memang sedang menantikan apa yang akan dikeluarkan Yason Chang untuk serangan balik. Tetapi sama sekali tidak menyangka, jurus andalan Yason Chang begitu mengejutkan. Bagi pejuang kebanggaan fase penilaian 1 penurunan, barang dewa tingkat 4 adalah barang berharga yang dapat mengeluarkan kekuatan terbesar. Jika menggunakan 1 atau 2 barang dewa, seorang kultivator 1 penurunan dapat mendatangi sebagian besar wilayah di dunia tanpa perlu takut pada bahaya. Tetapi Yason Chang tidak hanya mengeluarkan 3 barang dewa, tetapi jauh lebih lengkap, digabungkan dengan teknik mantra hati, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada sekedar barang dewa. Kelihatan jelas, Yason Chang sudah marah besar, dia juga tidak berencana berbelas kasih, kemungkinan besar akan langsung membunuh Eric Kin agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Kata Sonny Yuan dengan serius. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, sekalipun tidak ada bantuan Reino Pu dan lainnya, Yason Chang pun sudah dapat menghakimi Eric Kin. Tetapi baru beberapa hari berlalu, Yason Chang sudah merasakan ancaman dari Eric Kin. Dalam hati dia tahu jelas, jika membiarkan Eric Kin lolos, kelak belum tentu masih bisa menjadi tandingannya. Bagaimana jika yang bertarung adalah saudara Yuan? Akan seperti apa pertarungan kamu dan Yason Chang? Tanya Yason Chang. Jika tidak mengeluarkan jurus andalan, aku pasti kalah. Jika mengeluarkan jurus andalan, kemungkinan menang pun tidak 100%. Hum. Di saat orang-orang bertukar pikiran, Yason Chang sudah kembali tiba di hadapan Eric Kin.
Pertarungan yang memadukan pedang dan perisai itu sangat jarang terlihat di kalangan kultivator zaman sekarang, tetapi Yason Chang adalah penerus dari zaman kuno. Perisai emas dan pedang panjang dipadukan menjadi satu, menciptakan teknik bertarung yang benar-benar kuat. Pisau Yoyang milik Erik Chen sama sekali tidak menemukan ruang untuk menyerang. Dan setelah mantra prajurit naga zaman kuno dikerahkan, kekuatan tubuh Taois terbesar milik Erik Qin dapat diimbangi dengan mudah oleh Yason Chang. Dalam pertarungan itu, senjata-senjata menari dengan sangat gesit, dengan kecepatan yang membuat orang kebingungan. Dengan sangat cepat, Erik Qin terlihat sedikit tertinggal. Lagi-lagi terlempar akibat serangan Yason Chang, terlihat darah mengalir keluar dari lengannya yang terluka. Setelah itu, pedang panjang milik Yason Chang berhasil menghadang serangan pisau Yoyang. Perisai emas lagi-lagi memberi tekanan, membuat Erik Qin terpaksa jatuh ke bawah, berdiri di tanah dengan satu tangan menggenggam pisau. Saudara Qin. Melihat Erik Qin terjatuh lagi, Johan Ni dan lainnya mulai merasa panik. Bagaimanapun juga Yason Chang adalah seorang pejuang kebanggaan yang memiliki beberapa tahun pengalaman, juga sudah lama mencapai puncak fase penilaian satu penurunan, sedangkan Erik Qin baru saja memasuki satu penurunan. Perbedaan di antara mereka memang cukup besar. Hehe, membawa sampah-sampah itu datang melawanku, ternyata hanya ini kekuatan kamu. Sekarang kamu pasti sedang sangat panik, sibuk memikirkan bagaimana cara melarikan diri kan? Kata Yason Chang menyindir. Dengan lengan sedikit mati rasa, Erik Qin mengangkat kepala, lalu menggelengkan kepala. Kelihatannya, hanya mengandalkan tubuh Taois dan peningkatan kultivasi untuk melawan Yason Chang yang telah mengerahkan seluruh teknik dan jurus andalannya, masih terlalu memaksakan diri. Tetapi, meski berkali-kali kalah kuat, dia sama sekali tidak merasa panik. Kamu berpikir kejauhan. Aku hanya merasa kecewa, sungguh tidak menyangka, kamu yang sudah mengeluarkan jurus andalan, hanya memiliki kekuatan sebatas ini. Sudah akan mati pun masih sembarang bicara. Mati saja kamu. Yason Chang tertawa licik, tanpa memberi Erik waktu untuk bernafas, pedangnya kembali menyerang. Kamu akan segera mengerti, apakah aku memang sembarang bicara. Menyambut kedatangan Yason Chang, tatapan mata Erik Qin juga dipenuhi hawa mematikan. Dia membuka mulut menelan pil iblis, setelah itu keterampilan sihir hitam Fire Devouring pun dimulai. Senior mata tiga, lagi-lagi harus meminjam kekuatanmu. Berkat keluarganya dua jenis energi iblis, sekujur tubuh Erik Qin dipenuhi energi hitam yang pekat. Di tengah tatapan kaget semua orang, dalam seketika kultivasi Erik Qin tidak hanya meningkat cepat, tetapi juga terasa seperti iblis, yang penuh dengan hawa-hawa dingin mematikan. Dibandingkan dengan Yason Chang yang terbang dengan tubuh memancarkan cahaya terang, Erik Qin lebih seperti iblis yang tidak bisa diatur. Cahaya emas dan cahaya hitam saling membentur, bagai pertarungan malaikat dan iblis. Dan kali ini, Yason Chang pun merasakan kekuatan Erik Qin menjadi jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Namun dengan cepat dia kembali tersenyum dingin, karena ternyata kekuatan Erik Qin masih tidak lebih besar darinya. Mantra pedang prajurit naga. Yason Chang mengucap dengan pelan, pedang emas bergerak, puluhan ribu cahaya pedang menyerang Erik Qin. Tebasan Raja Abadi. Erik Qin juga memasukkan kekuatan ke dalam pisau Yoyang, lalu mengayunkannya. Dan sebelum jurus itu selesai, mereka berdua lanjut mengeluarkan jurus lain. Saat ini kultivasi mereka berdua cukup seimbang, pertarungan itu akan menjadi pertarungan yang sangat menguras energi. Di atas langit cahaya Reiki di mana-mana, energi semangat pun melaju ke segala sisi. Seisi langit dan bumi terguncang karenanya,
ruang hampa perlahan mulai retak, lalu segera memulih dengan cepat. Suara gemuruh mulai membuat telinga orang-orang kesakitan. Mereka terpaksa menggunakan reiki untuk menghalangi suara yang datang dari berbagai arah. Dalam pertarungan itu, Yason Chang masih saja mendominasi. Pedang emas berkilau, perisai emas kokoh dan berat, memberikan tekanan keras pada Eric Qin. Tetapi semakin lama bertarung, ekspresi santai pada wajah Yason semakin berkurang, sebaliknya terlihat mulai gelisah. Teknik prajurit naga yang dia gunakan, serta kekuatan tubuh Taoisnya sedikit lebih unggul dari Eric Qin. Dan dari segi ilmu sihir, karena pengaruh kultivasi, dia berhasil setingkat lebih tinggi dari Eric Qin. Tetapi di tengah persaingan sengit itu, meskipun Eric Qin berkali-kali terdorong mundur karena serangannya, tetapi dia dapat memulih dengan cepat, lalu melakukan serangan balik. Mungkinkah anak ini tidak mempan dibunuh? Bersambung.